Pemerintah resmi memperketat impor etanol, ubi kayu, singkong, serta produk turunannya, termasuk tepung tapioka. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan tertuang dalam dua peraturan Menteri Perdagangan, Permendak, yang diteken Mendak Budi Santoso pada Jumat 19 September. Permendak nomor 31 tahun 2025 mengatur tata niaga impor ubi kayu dan produk olahannya, sedangkan Permendak nomor 32 tahun 2025 mengatur kembali mekanisme impor etanol. Kedua regulasi tersebut mulai berlaku 14 hari setelah diundangkan, dengan ketentuan impor hanya dapat dilakukan melalui persetujuan impor, PI, yang diajukan sesuai kebutuhan nasional dan kapasitas produksi dalam negeri. Mendak Budi menegaskan, aturan ini bertujuan menjaga kepastian pasokan industri sekaligus melindungi petani lokal. Budi mengungkapkan, etanol penting bagi industri, tetapi juga harus dipastikan tidak merugikan petani tebu. Karena itu, tata niaga impor kembali diperketat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan, kebijakan larangan terbatas, LARTAS, atas impor etanol dan tapioka merupakan arahan langsung Presiden. Prinsipnya, impor hanya dilakukan jika produksi domestik tidak mencukupi. Menurut Amran, jika produksi dalam negeri cukup, impor ditiadakan. Ini memberi kepastian pasar bagi petani. Dalam 10 bulan terakhir, Presiden Prabowo telah mengeluarkan 17 instruksi di sektor pangan, mulai dari subsidi bibit senilai Rp200 miliar, regulasi pupuk melalui SETA, hingga program bongkar raton tebu senilai Rp1,6 triliun. Semua diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan ini disambut positif oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Menurutnya, Lampung yang menyumbang 70% produksi singkong nasional selama ini tertekan akibat harga tapioka global dan derasnya impor. Gubernur mengungkapkan, pengetatan impor diharapkan mengangkat kembali harga singkong di Lampung. Dirinya juga mendorong adanya harga eceran tertinggi, HET, untuk tepung tapioka agar perdagangan lebih terkendali. Dengan regulasi baru ini, pemerintah menegaskan komitmen menyeimbangkan kebutuhan industri dengan kepentingan petani, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan dan energi menuju kemandirian ekonomi nasional. Jadi harapan kami, tepung tapioka ini di stop impornya, HET tapioka Pak Menteri, ini ditentukan. Baru HET singkong bisa terangkat di 1.350 potongan 15% bulan Februari Pak Menteri. Ini tidak bisa diikuti oleh pabrik karena harga tepung tapiokanya turun. Jadi end user mengambil harganya sangat jauh. Maka kami meminta tidak ada lagi harga tepung tapioka impor dengan bermenggunakan HS. Singkong, tepung tapioka, star asid itu HS-nya. Jadi turunan tepung tapioka itu sejenisnya tidak ada lagi. Sehingga kita fokus ke produksi dalam negeri. Kami meyakini produksi dalam negeri ini cukup Pak Menteri. Produksi kami ini hampir 15 sampai 20 juta ton singkong per tahun di Lampung saja, atau kira-kira 2 juta sampai 2,5 juta ton tepung tapioka. Jadi harapan kami tepung tapioka ini di stop impornya, HET tapioka Pak Menteri ini ditentukan, baru HET singkong bisa terangkat naik. Tapioka atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, singkong juga kita akan terbitkan LARTAS, larangan terbatas. Tepung tapioka manakala terpenuhi itu impor tidak diperbolehkan. Ini keputusan yang sangat strategis diperintahkan oleh Bapak Presiden. Ini harga tepung tapioka yang menurun di tingkat dunia dan maksudnya impor dan akhirnya menekan harga singkong di Provinsi Lampung dan di seluruh Indonesia. Ini menyebabkan petani di seluruh Indonesia untuk singkong mengeluh. Ini sudah dikeluhkan berbulan-bulan dan alhamdulillah ditanggapi oleh Menteri Pertanian juga melalui Pak Presiden untuk segera menutup LARTAS harga tepung tapioka dari luar, sehingga ini tentunya sementara akan menaikkan harga singkong di Provinsi Lampung dan seluruh Indonesia. Kami juga tadi meminta agar HET tepung tapioka juga diberlakukan sehingga supaya rantai dagangnya itu bisa dilakukan terkendali oleh kita untuk menguntungkan petani. Dari Lampung, Kata Lampung TV melaporkan.